Kenalkan, saya Yusnidar, guru dari SMA Negeri 22 Palembang. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang model pembelajaran Project Based Learning dalam pelajaran sejarah dengan materi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selamat pagi, apa kabarnya semua anak-anak? Sekarang ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk sekolah hari ini? Belajar materi selanjutnya. Ada yang ingat materi kemarin tentang apa sebelum kerajaan? Tentang teori dan sumber bukti masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, hari ini kemarin sudah ada yang ingat nggak? Ada berapa teori? Tunjuk tangan. Ada? Tunjuk tangan berapa? Ya, ada berapa teori? Ada 5 teori. Yang melanjutkan Penerapan model Project Based Learning ini dapat dilakukan dalam 2 pertemuan atau lebih. Tapi dalam hal ini 2 pertemuan. Kenapa? Karena peserta didik akan membuat proyek dan membutuhkan waktu. proyek yang kalian buat itu, nanti tujuan dari proyek itu Anda memahami kerajaan Hindu yang mana, kerajaan Buddha yang mana, kemudian kita bisa menganalisis tiap-tiap kerajaan itu. Dan nanti bisa dipresentasikan ya sampai meliputi tadi raja, letak geografis, sistem sosial, dan prasasti serta relevansinya. Nah, metode kita masih lanjutannya kemarin itu tentang Project Based Learning. Nanti setiap kelompok Pada pertemuan pertama, kita melakukan rencana pembuatan proyek dan siap untuk mereka bekerja menyelesaikan proyeknya. Nah, pada pertemuan kedua, proyek tersebut dipresentasikan di depan kelas dari setiap kelompok. Nah, sebelum melakukan perencanaan proyek, peserta didik diberi kebebasan di dalam menentukan materi yang mana yang akan mereka ambil dalam kelompoknya dan juga proyek yang seperti apa yang mereka lakukan. Nah, dalam hal ini ada 4 proyek pilihan yang diberikan oleh guru, yaitu dengan membuat video, dengan membuat infografis, dengan membuat PPT dan membuat dan mapping. Ada 6 langkah dalam penerapan model Project Based Learning. Pertama itu pertanyaan mendasar. Di sini guru menyampaikan topik dan menunjukkan pertanyaan dan membagi 6 kelompok dalam satu kelas. Kemudian di sini yang kedua, guru mendesain perencanaan proyek. Jadi di sini guru menyiapkan materi yang berbeda untuk setiap kelompok dengan proyek yang berbeda. Jadi kelebihan kita melakukan model pembelajaran dengan Project Based Learning, di sini siswa akan menjadi aktif, kreatif, dan tertantang untuk melakukan dan membuat proyek dengan minat dan bakat mereka sesuai yang mereka inginkan. Selain itu, mereka lebih mengenal teknologi dengan bisa membuat video sendiri dan bisa meng-share-nya di YouTube, kemudian membuat PPT dengan Canva atau dengan membuat infografis. Jadi di sini terjadi kreativitas yang tinggi kepada peserta didik. Letak kerajaan Singasari berada di wilayah. Pertanyaannya akan saya jawab. Jadi, masa kejayaan kerajaan Singasari sendiri adalah masa pimpinan Raja Kartanegara, yaitu pada tahun 1268 sampai 1262 Masehi. Aktivitasnya sendiri antara lain adalah Dalam pelaksanaan penerapan ini, terlihat peserta didik sangat antusias, gembira, dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. menguasai kerajaan lain dan memakan posisi kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya adalah menguasai Bali pada tahun 1284 Masehi, menguasai Jawa Barat pada tahun 1285 Masehi. Asesmen yang dilakukan baik somatik maupun
formatif, terlihat hasil belajar mereka sangat baik. Kenapa? Karena mereka sendiri yang langsung mencari data, mereka sebagai sumber belajar di antara teman-temannya, sehingga ada pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik. Pada saat mereka diberikan kuis atau soal-soal, mereka menjawab dengan benar dan tepat. Sekarang dapat kita simpulkan bersama bahwa Kerajaan Singosari tadi dari hasil presentasi kelompok 5, berarti Kerajaan Singosari itu merupakan kerajaan apa? Hindu atau Buddha? Atau kedua-duanya? Ayo, kerajaan Hindu awalnya, kemudian mengalami perkembangan hidup berdampingan, adanya pengaruh agama Buddha. Jadi Hindu Buddha itu tidak dari sekarang aja sudah hidup berdampingan dengan kita, dan wujud dari terjadinya kejayaan Kertanegara itu karena adanya tadi apa? Ekspedisi Pamalayu, ada hubungannya dengan kerajaan Majapahit. Apa hubungannya tadi dijelaskan oleh Repan? Apa Repan? Hubungan Majapahit dengan Singosari sendiri? Apa tadi? Karena oleh pada raja pertama yang Raden Wijaya. ya, karena pendiri kerajaan Majapahit dan Wijaya merupakan anak dari Kertanegara, yaitu raja terakhir kerajaan Singosari. Oke, gimana anak-anak, kira-kira enak nggak belajar? Jadi belajar itu dari anak untuk anak. Ibu hanya memfasilitatori saja. Ingat ya? Oke. Paham sampai di sini? Ada yang kurang jelas? Setelah belajar ini jadi tahu tidak semuanya? Oke. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Di akhir pembelajaran, guru memberikan asesmen dalam bentuk kuis. Berikut refleksi pembelajaran yang diberikan oleh Nama saya peserta Mas didik. Juliandi dari kelas 11. Pendapat saya tentang model proyek pembelajaran based learning pada Maples Jaya kami dan sangat mudah dimengerti. Dengan mempelajari yang bervariatif karena kami sendiri yang mencari sumbernya dan mempresentasikan di depan dan ditanggapi oleh teman-teman yang lain, maka semakin mudah lebih dipahami. Saya Angga Gunawan dari kelas 12. Menurut pendapat saya, dengan menggunakan metode model project based learning pada Maples Jaya ini, saya dapat berbagai macam hal baru. Dengan metode ini, saya bisa lebih mengerti dan lebih aktif. Juga membuat saya dan siswa lainnya menjadi lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan pada saat pelajaran. Perkenalkan, nama saya Amrepan dari kelas 11. Menurut saya dengan project based learning dari pelajaran sejarah, saya menjadi lebih paham dengan materi-materi yang telah disampaikan dengan cara yang lebih efisien. Semua ini dikarenakan kami mencari suatu materi dan menyampaikan materi tersebut dengan teman-teman saya agar menjadi lebih paham atas materi yang telah disampaikan. Demikianlah praktik baik penerapan model pembelajaran Project Based Learning dengan mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 22 Palembang. Terima kasih, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.